10 November 1293, Kerajaan Majapahit didirikan. Berdirinya kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah menguasai Nusantara ini diawali dengan kekalahan Jayakatwang dan pasukan Mongol di Jawa Timur. Oleh Raden Wijaya, Raden Wijaya pun diangkat sebagai raja pertama Majapahit dan mendapat gelar Kartarajasa Jayawardana. Masa kejayaan Majapahit adalah pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu Mahapatinya, Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan saat itu hampir mencapai seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan akhirnya jatuh dan lama setelah kematian Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terbesar di Indonesia. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Majapahit sebagian besar berupa kitab sastra, seperti 1. Kitab Pararaton. Selain menjelaskan tentang Raja-Raja Singosari, juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. 2. Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1365 menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. 3. Kitab Sundayana menjelaskan tentang Perang Bubat. 4. Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Di samping sumber sejarah di atas, sumber sejarah peninggalan Majapahit juga berupa seni bangunan seperti candi, pintu gerbang atau gapura, pemandian atau petirtaan. Sedangkan sumber dari luar negeri diperoleh dari berita-berita Cina seperti berita yang ditulis pada masa dinasti Ming dan berita dari Ma Huan dalam bukunya Ying Yai. Buku Ma Huan Ying Yai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418 serta berita dari Portugis tahun 1518. Dari sumber-sumber tersebut di atas dapat diketahui pemerintahan Raja-Raja Majapahit, kehidupan sosial, ekonomi, serta peninggalan budaya-budaya Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit adalah usaha dan perjuangan Raden Wijaya dibantu pengikutnya. Ia mampu memanfaatkan kedatangan tentara Cina Mongol yang datang ke Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara. Kedatangan pasukan Kubilai Khan dari Cina dimanfaatkan untuk menyerang Jayakatwang di Kadiri, sehingga kekalahan Kertanegara dapat terbalaskan karena Jayakatwang akhirnya meninggal di ujung Galuh. Sedangkan pasukan Kubilai Khan melalui tipu muslihat Raden Wijaya dapat diusir dari Pulau Jawa tahun 1293. Setelah berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat, maka Raden Wijaya melakukan berbagai tindakan seperti membangun Majapahit sebagai pusat pemerintahan, mengawini keempat putri Kertanegara, dan membalas jasa dengan memberikan kekuasaan kepada para sahabat dan pengikutnya. Contoh, Ranggalawe diangkat menjadi Adipati Tuban, Sora menjadi penguasa di Daka atau Kediri, sedangkan Nambi menjadi Patih Hamangkubumi di istana. Walaupun demikian, di antara para pengikutnya ada yang tidak puas dan akhirnya menjadi benih pemberontakan di Majapahit. Ketegangan ini dimanfaatkan oleh Mahapati yang berambisi menjadi Patih Hamangkubumi. Pada masa Kertarejasa masih berkuasa, pemerintahan sudah dimulai oleh Ranggalawe tahun 1295 Masehi. Ia wafat dalam pertempuran melawan pasukan Kecajuan. Karena fitnah dari Mahapati, akhirnya Sora tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah tahun 1298 sampai 1300. Adapun Nambi beserta keluarganya dibinasakan setelah memberontak tahun 1316. Pemberontakan juga muncul pada masa kepemerintahan Jayanegara atau Kalagret. Karena Jayanegara adalah raja yang lemah, di antara pemberontakan tersebut yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti tahun 1319, tetapi akhirnya dapat dipadamkan oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Atas jasanya,
Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Kahuripan tahun 1319 dan selanjutnya tahun 1321 diangkat menjadi Patih Daha. Pemberontakan terhadap Majapahit tetap muncul. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, yaitu seperti pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki tahun 1331, dan pemberontakan tersebut juga berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Atas jasa tersebut, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit tahun 1333. Pada saat pengangkatan tersebut, Gajah Mada mengucapkan suatu sumpah yang disebut Sumpah Palapa. Dengan Sumpah Amukti Palapa, maka Gajah Mada bercita-cita mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Untuk mewujudkan sumpah tersebut, pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada dan dibantu oleh Aditya Warman melakukan politik ekspansi atau penyerangan ke berbagai daerah dan berhasil. Atas jasanya, Aditya Warman diangkat menjadi Raja Melayu tahun 1347 untuk menanamkan pengaruh Majapahit di Sumatera. Tahun 1350, Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk. Ia bergelar Raja Sanegara dan dalam menjalankan pemerintahan yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Aditya Warman dan Empu Nala, sehingga pada masa tersebut Majapahit mencapai puncak kebesarannya karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara dan Majapahit. Untuk menjaga keamanan dan memelihara kesatuan daerah kekuasaannya, maka Majapahit memperkuat armada lautnya di bawah pimpinan Empu Nala dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan Mitre Kasa Tata, yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Tahun 1364, Gajah Mada meninggal, sehingga Majapahit mengalami kesulitan mencari penggantinya. Baru 3 tahun kemudian digantikan oleh Gajah Nggon. Meninggalnya Gajah Mada sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Hayam Wuruk, sehingga pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemunduran. Hayam Wuruk wafat tahun 1389, selanjutnya tahta Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429, kehidupan politik Majapahit diwarnai oleh Perang Parekrek atau Perang Saudara antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Perang Parekrek terus berkelanjutan, menyebabkan bintang Majapahit semakin pudar, sehingga banyak daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri. Mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit, ada beberapa versi. Satu, Majapahit runtuh tahun 1478 ketika Girindrawardhana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatiktadaha Janggala Kediri. Pendapat lain menjelaskan Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1522. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, keamanan rakyat terjamin, di mana hukum serta keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Dalam kehidupan beragama, raja membentuk dewan khusus yaitu Dharma Dyaksa Kasaiwan yang mengurus agama Siwa Buddha dan Dharma Dyaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Keduanya dibantu oleh penjaga keamanan yang disebut Dharma Upapati yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Banyaknya pejabat tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan agama yang harus diatur. Dengan adanya pejabat keagamaan tersebut, kehidupan keagamaan Majapahit berjalan dengan baik, bahkan tercipta toleransi. Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mahuan tahun 1413, bahwa masyarakat Majapahit di samping beragama Hindu, Buddha juga merupakan agama yang cukup banyak dianut oleh masyarakat Majapahit, serta ada juga agama Islam. Semuanya hidup dengan rukun. Dari berita Mahuan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi juga dibuktikan dengan kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris, karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau. Pemerintahan Majapahit selalu berusaha meningkatkan pertaniannya dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir, dan di samping itu juga memperbaiki jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah,
Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Di bidang perdagangan, walaupun tidak semenonjol Kerajaan Sriwijaya, banyak pedagang Majapahit berperan sebagai pedagang perantara. Menurut berita dari Cina, Majapahit telah memperdagangkan garam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Banyak pedagang Cina yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit. Sebagai kerajaan besar, tentu kebudayaan Majapahit berkembang dengan baik. Hasil peninggalan seni, bangunan, patung, dan karya sastra. Seni bangunan antara lain pemandian atau petirtaan, gapura yang berbentuk seperti Candi Bentar maupun Bajang Ratu, Candi Penataran di Blitar, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan dalam bidang seni sastra antara lain Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Tantular, Kitab Ranggalawe, Kitab Sorondaka yang berbentuk kidung, dan juga ada kitab hukum yang ditulis oleh Gajah Mada, yaitu Kitab Kutara Manawa yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit. Kitab Hukum Kutara Manawa disusun berdasarkan kitab Hindu yang lebih tua, yaitu Kitab Kutara Sastra dan Manawa Sastra. Dengan demikian, dari kitab hukum tersebut merupakan salah satu contoh